Keprofesionalan guru-guru berjalan menggapai bintang di langit penuh harapan. PKGPJOK langkah pertama menuju masa depan. Pembelajaran berdiferensiasi di dunia pendidikan. PKGPJOK perjalanan ke arah cahaya. Inspirasi bagi generasi di setiap harinya. Pendidikan jasmani dan kesehatan membentuk karakter, mengukir prestasi. Kompetensi teruji, ilmu dipupuk bersama. Di pelatihan yang intensif, semangat membara. Dari sesi tatap maya hingga lapangan olahraga, kami berdiri untuk masa depan yang cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan memberikan izin dan waktu kepada saya untuk menyampaikan rencana tindak lanjut tentang program yang saya ikuti, yaitu diseminasi PKG PJOK. Yang kedua, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada segenap Dewan Guru SDN Dauhan karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi program pembelajaran berbasis proyek yang sudah saya susun. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan rancangan program pembelajaran berbasis proyek. Ini merupakan tugas akhir yang harus saya selesaikan selama kurang lebih 3 bulan saya mengikuti diseminasi PKG PJOK ini. Dan di ujung tugas ini para peserta itu diharapkan untuk membuat rancangan program pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, di sini saya mengambil judul menggali kreativitas melalui media sosial. Nah, di sini saya sudah menjabarkan latar belakang program yang saya susun. Yang pertama, project based learning atau pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pendekatan yang efektif dalam pendidikan, khususnya pendidikan PJOK yang saya ampu. Jadi pendekatan berbasis proyek ini menuntut keaktifan peserta didik. Jadi peserta didik diharapkan terlibat penuh ya dalam suatu proyek. Dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi kelompok dalam menyelesaikan proyek yang ada sehingga menghasilkan suatu produk. Dan produk itu nantinya untuk dipublikasikan. Kemudian yang kedua, hasil survei dan interview kepada peserta didik. Ya, bahwa mereka itu katanya jenuh dengan senam kebugaran yang selama ini dilaksanakan ya. Mereka ingin senam itu selalu baru agar menjadikan mereka itu lebih bersemangat dalam menerapkan salah satu komponen sekolah sehat, yaitu sekolah fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah sehat itu mempunyai 3 komponen, yaitu sehat fisik, sehat imunisasi, dan sehat bergizi. Kemudian hasil diskusi bersama para peserta didik, perwakilan setiap kelas,
apa yang bisa dilakukan agar dapat mengatasi masalah yang ada. Masalah apa? Masalah kejenuhan mereka itu tadi. Kemudian yang terakhir, optimalisasi pemanfaatan aset sekolah berupa aset manusia, aset fisik, serta aset politik. Nah, di sini ada tujuan program. Tema program dengan judul menggali kreativitas melalui media sosial. Ini adalah suatu pembelajaran PJOK berbasis proyek di mana peserta didik itu diarahkan untuk mengeksplorasi dunia media sosial untuk mencari referensi senam yang mereka inginkan. Kemudian akan dapat mereka implementasikan di sekolah maupun di kehidupan nyata mereka sehari-hari. Sehingga jelas di sini tujuan utama dari proyek yang saya rancang di sini adalah untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya student agency, yaitu voice, choice, dan ownership peserta didik, serta menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan program ini juga mengharapkan kontribusi dan kerjasama serta kolaborasi dari komunitas belajar, khususnya di SDN Dauhan. Karena sesempurna apapun sebuah program, tanpa adanya kolaborasi dari komunitas belajar atau dari Bapak Ibu sekalian di sini, maka program itu tidak akan pernah berjalan sukses dan tidak akan pernah tercapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, di sini ada capaian dan langkah program. Capaian yang diharapkan di sini, peserta didik mampu atau dapat mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai jenis senam melalui media sosial. Contohnya mungkin seperti YouTube, TikTok, atau snack video, dan tentunya mereka sudah sangat familiar dengan itu semua. Yang kedua, peserta didik dapat merancang dan mempresentasikan senam kreasi berdasarkan referensi yang mereka temukan. Yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan gerak dasar dan kebugaran jasmani melalui praktek senam. Kemudian yang terakhir, peserta didik memiliki tanggung jawab atau kepemilikan, di sini yang dikenal dengan ownership ya, mereka terhadap apa yang sudah mereka suarakan dan mereka pilih. Langkah programnya, program ini insya Allah akan mulai diluncurkan dan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember 2024, tepatnya setelah sumatif akhir semester. Di sini saya perlu juga menyampaikan struktur program dan juga mitra program. Struktur program ini terkait dengan rancangan program yang sudah saya buat, nanti mungkin bisa saya print, kemudian akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu guru semua. Di mana struktur program atau rancangan program tersebut memuat pendahuluan, tujuan pembelajaran, produk utama, pertanyaan kunci, tipe proyek, model pembelajaran, waktu pelaksanaan, alur aktivitas, penilaian, sumber daya, dokumentasi, dan publikasi hasil. Kemudian mitra program. Jelas ya, mitra program yang utama di sini adalah peserta didik. Bahwa peserta didik adalah sebagai aktor utama dalam program ini. Yang kedua, kepala sekolah sebagai penentu kebijakan dan keputusan mengenai jalannya program. Jelas kalau di sini aset politik ya, bahwa kepala sekolah ini memiliki kewenangan penuh terhadap
jalannya suatu program. Program apapun itu tetap kepala sekolah yang memegang hak prerogatif ya untuk menentukan kebijakan dan keputusan. Kemudian komunitas belajar Gaspol SDN Dauhan sebagai wadah kerjasama dan kolaborasi tentang suksesnya program. Yang selanjutnya yaitu wali murid sebagai pendukung ya yang tak kalah penting tentang sukses tidaknya program ini. Aset sekolah yang dimiliki di sini program yang saya buat ini saya mengacu atau yang saya manfaatkan di sini adalah aset sekolah itu kan ada biotik dan abiotik, ada aset hidup dan aset tidak hidup. Aset hidup di sini adalah aset manusia ya, yaitu peserta didik. Peserta didik kita sangat aktif sekali ya menyuarakan apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, itu aktif sekali. Kemudian aset kepala sekolah, aset guru dan wali murid. Tentunya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari program ini. Kemudian aset fisik. Ya, aset fisik ini ruang kelas, mungkin nanti ruang kelas tersebut bisa digunakan untuk berdiskusi seperti sekarang ini ya. Ruang kelas kita gunakan untuk kegiatan sosialisasi. Kemudian halaman sekolah, jelas halaman sekolah ini adalah tempat nanti anak-anak mengimplementasikan proyek yang sudah mereka dapatkan atau yang sudah mereka selesaikan begitu. Kemudian Chromebook. Nah, kita di sini juga memiliki Chromebook. Kalau tidak dimanfaatkan itu eman-eman. Jadi di sini kita maksimalkan manfaat dari Chromebook tersebut. Kemudian aset politik seperti yang saya sampaikan tadi. Aset politik ini berupa keputusan dan kebijakan dari kepala sekolah. Kemudian aset finansial kita yang pertama dan utama adalah dana BUSP, tidak ada dana yang lain-lain. Mungkin nanti akan ada misal ya, mungkin akan ada dana yang harus kita keluarkan, jadi kita bisa menganggarkannya di dana BUSP. Rencana evaluasi. Nah, ini setelah rencana evaluasi ini tentunya setelah kita menguji coba anak-anak itu mengimplementasikan proyek yang sudah mereka selesaikan. Kepala sekolah melakukan monitoring tentang jalannya program. Kemudian semua guru yang ada tentunya Kombel Gaspol ini ya, wali kelas akan berdiskusi mungkin setiap 2 minggu sekali guna mengetahui keberhasilan program. Hal apa saja yang sudah baik atau hal apa saja yang perlu diperbaiki. Dan itu nanti dilaksanakan secara rutin. Yang terakhir membuat refleksi dan umpan balik. Refleksi ini tentunya nanti dari kita perlu mengadakan refleksi, dari murid juga perlu mengadakan refleksi dan umpan balik. Di sini potensi tantangan yang akan dialami dan solusinya. Setiap program pasti akan memiliki hal-hal atau potensi tantangan yang akan terjadi. Ya, di sini mungkin yang akan dialami adalah kebingungan peserta didik dalam memilih referensi. Karena yang kita ketahui referensi di media sosial itu banyak sekali ya. Jadi solusinya memberikan panduan atau kriteria pemilihan referensi yang baik, seperti mencari akun atau saluran yang memiliki
reputasi baik dan tentunya relevan dengan jenjang SD. Kemudian tantangan yang kedua, kolaborasi dalam kelompok. Kemungkinan adanya konflik atau ketidakcocokan di dalam kelompok yang dapat menghambat kolaborasi. Solusinya, menetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas untuk kerjasama di awal proyek. Yang kedua, mendorong komunikasi terbuka dan memberikan kesempatan bagi setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya. Ini kalau dipencet lagi sudah sampai pada slide terima kasih ya. Mungkin di sini saya akan memberikan gambaran programnya itu seperti apa, menggali kreativitasnya itu seperti apa. Jadi menurut pemikiran hemat saya, nanti anak-anak itu program ini akan melibatkan fase B dan fase C. Di sini kelas 4, 5, dan 6. Jadi kelas 4, 5, dan 6 ini merupakan kelompok besar dari program ini. Nanti anak-anak diberikan kebebasan mencari referensi senam yang mereka inginkan seperti apa. Di situ anak-anak akan diberikan kebebasan dan keleluasaan ya sesuai dengan minat mereka. Nanti kita atur jadwal. Misalnya mungkin minggu pertama kita luncurkan program ini ya. Kemudian minggu kedua anak-anak bisa mencari referensi. Nanti minggu ketiga kita susun jadwal. Misalnya hari Senin kan upacara, tidak bisa. Hari Selasa mungkin kelas 4 dulu. Hari Rabunya kelas 5. Hari Kamisnya kelas 6. Begitu seterusnya. Dan program ini merupakan program co-kurikuler. Jadi dalam jangka panjang ya. Seperti yang kita ketahui kalau intrakurikuler adalah yang ada di mata pelajaran wajib. Kalau ekstrakurikuler kita di sini sudah ada pramuka, ada silat ya. Yang ini programnya merupakan program co-kurikuler. Jadi berkesinambungan, berkelanjutan. Seperti itu. Nah, di sini pentingnya saya mensosialisasikan ini kepada Bapak dan Ibu guru seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita perlu berkolaborasi. Karena di sini ada juga mata pelajaran yang terkait atau yang terlibat di sini ya, misalnya seperti bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini keterlibatannya bagaimana? Jadi kita dapat melihat kemampuan literasi anak-anak dalam mengeksplorasi media sosial. Tidak menutup kemungkinan bahwa anak kelas 4 juga masih ada yang kurang lancar membaca. Jadi kita integrasikan dengan bahasa Indonesia. Dengan IPA juga ada keterkaitannya bahwa kalau IPA itu membahas tentang tubuh ya yang ada kaitannya dengan kebugaran tubuh kita seperti itu. PAI juga ada keterlibatannya karena apa? Kolaborasi ini dapat mengasah atau mewujudkan atau menumbuhkan sikap toleransi anak-anak. Bukan PAI itu ya, tapi lebih mengarah pada pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Seperti itu. Kemudian mata pelajaran TIK. Tapi di sini walaupun tidak ada, cuman seperti yang kita ketahui TIK itu karena di sini kita mempunyai aset Chromebook ya. Kita setiap kelas tentunya tiap kelas 4, 5, dan 6 kita menyisipkan TIK di setiap pembelajaran. Mungkin di waktunya B5 ya.
itu kita sisipkan TIK di situ. Nah, ini sudah sampai pada, ya terima kasih. Ya yang jelas ini sudah berakhir ya. Mungkin ada, kalau nanti misalnya ada kekurang jelasan dari program ini, monggo nanti bisa ditanyakan ke saya. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Itu saja. Mungkin ada tambahan atau ada sedikit pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Saya persilakan sebelum saya tutup. Oke, Bu. Bu. Yang saya tanyakan tadi menggunakan proyek yang kokuli ini tidak ada batasan kapan anak-anak melaksanakan proyeknya, karena kalau saya ikuti tadi saya masih merasa kurang jelas proyeknya ini apa. Anak-anak disuruh mencari referensi tentang senam, kemudian anak-anak mempelajari, kemudian menyampaikan kepada teman-temannya itu senam dan akan kita buat gitu. Oke, kemudian anak-anak akan senam bersama dari hasil pencariannya itu. Tidak ada batasan apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu KS atas pertanyaannya. Jadi proyek yang saya maksud di sini seperti yang saya sampaikan tadi, alurnya minggu pertama mungkin kita akan meluncurkan proyek ini. Minggu kedua anak-anak disuruh mencari referensi. Itu tentunya anak-anak saat itu akan menghasilkan satu senam kreativitas atau satu referensi senam, Bu. Karena tidak mungkin anak-anak satu hari berdiskusi, satu hari mempelajari, tidak mungkin saat itu juga anak-anak akan hafal gitu. Kemudian minggu ketiga atau keempat kita minggu ketiga kita bisa menyusun jadwalnya. Kemudian minggu keempat anak-anak bisa mengimplementasikan atau mempublikasikan kepada seluruh siswa yang ada sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan, seperti itu. Sebenarnya saya bisa, Bu, saya bisa mencari referensi seperti yang sudah kita jalani. Jadi saya menjadi model di depan anak-anak mengikuti. Cuman seperti itu kurang efektif ya Bu ya. Di sini kita kan memfasilitasi suara anak-anak, pilihan anak-anak, dan juga mengajarkan bagaimana anak-anak itu bertanggung jawab tentang apa yang sudah mereka pilih, seperti itu Bu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa diskusikan di luar forum ini ya Bu ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi? Oke, Manasikin satu lagi. Terima kasih. Tadi adalah tentang pembelajaran PBL ya. Tentang proyek. Ini tujuannya kan di desa pendidikan supaya kita itu bisa mencontoh misalnya gitu ya, untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Ini pernah saya lakukan tentang pembelajaran proyek ini. Cuma kendalanya kembali bisa kita diskusikan kendalanya tentang waktu. Ketika kita memberikan pembelajaran proyek ini, benar disampaikan Bu tadi membutuhkan waktu yang ada. Sebenarnya kita untuk proses pembelajaran dibatasi dengan CP itu harus selesai. Nah, ini yang pernah saya rasakan ini kekurangan waktu itu. Sehingga kita nggak turuti. Itu sudah CP ini harus sekian jam baru selesai, ternyata nggak selesai. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Terima kasih Pak Nasikin. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan kegiatan kokurikuler ya Pak, di luar pembelajaran inti. Jadi bukan intrakurikuler, bukan. Kalau intrakurikuler kita tetap
mengacu pada CP yang ada. Jadi waktunya selesai ya, kita ngebut bagaimana supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kalau ini merupakan proyek pembelajaran kokurikuler, Pak. Jadi nanti jangka panjang. Makanya kita diskusikan nanti bagaimana ini baiknya, masalah waktunya juga bagaimana. Nanti kita uji coba pertama. Setelah itu kita evaluasi, kita refleksikan apa yang kurang baik, apa yang masih kurang efektif seperti itu, Pak. Jadi ini sekali lagi merupakan kegiatan kokurikuler, Pak, bukan intrakurikuler seperti itu. Kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu KS dan kepada seluruh Dewan Guru karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi kecil ya di Kombel Gaspol SDN Dauhan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasikin dari guru SD Negeri Dauhan, guru kelas 5. Terima kasih kepada Bu Tutu yang sudah memberikan diseminasi tentang kegiatan proyek yang rencananya akan dilaksanakan di SD Dauhan. Alhamdulillah dengan adanya diseminasi ini, insya Allah kegiatan ini akan sangat kita dukung karena akan memberikan dampak yang begitu insya Allah bagus kepada anak didik kami. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.